Baik, kali ini kita akan membahas mengenai fadilah istighfar yang insya Allah kita semuanya sudah banyak yang mengetahui. Namun untuk lebih menekatkan atau menekankan keyakinan pada diri kita, maka saya akan bacakan mengenai fadilah istighfar. Disebutkan dalam kitab ini, wa huwa ahadul abwabil lati turithul ghina. Istighfar adalah salah satu pintu yang dapat mendatangkan kekayaan, sahabat. Wa tajlibul barakah, dan mendatangkan barokah. Wa turithul wafra, membuat harta berlimpah, sahabat. Wa tanfil faqra, dan menghilangkan kefakiran. Wa tamuddu fil umri, dan memanjangkan umur. Wa tudhibul wizra, kemudian juga menghilangkan beban-beban hidup kita, sahabat. Faqad qala Allah Ta'ala, maka sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, tepatnya di surah Nuh ayat ke-10 sampai 12, yang bunyinya faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Fanzur ila qaulihi ta'ala, disebutkan di sini lihatlah pada firman Allah Ta'ala yang berbunyi wa yumdidukum bi amwal. Kemudian Allah menambah harta-harta mereka. Artinya seperti itu ini, sahabat. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, wa anistaghfiru rabbakum, dan jika kalian itu beristighfar meminta ampun kepada Allah, tsumma tubu ilaihi, kemudian benar-benar bertaubat kepada Allah. Maksudnya dengan sebenar-benarnya taubat, sahabatnya. Kita sudah bahas mengenai tata cara taubat. Tidak disebut taubat minimal kalau tidak ada unsur dalam diri kita. Yang pertama, berjanji untuk tidak mengulanginya kembali. Kemudian yang kedua, menyesal dengan dosa-dosa yang telah kita berbuat. Dan yang ketiga, sahabat, kita meminta maaf betul-betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tsumma tubu ilaihi, kemudian kita bertaubat kepada Allah, maka janjinya Allah, yumatti'kum mata'an hasanan, Allah akan memberikan kenikmatan dengan sebaik-baiknya kenikmatan, sahabat, dengan sebaik-baiknya kesenangan. Ila ajalim musamma, sehingga datang waktu yang telah ditentukan, maksudnya yaitu kematian. Wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah, dan Allah akan memberikan dari setiap keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini terdapat dalam surah Hud ayat 3, sahabat. Jadi salah satu dari fadilah istighfar itu memang mendatangkan kekayaan, menghilangkan kefakiran, mendatangkan keberkahan, kemudian melipatkan harta benda kita, dan banyak lagi, sahabat. Wa ammal ahadits wal athar, dan di antara hadis-hadis dan athar yang masyhur, maksudnya, sahabat, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh An Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, Sayyidina Abdullah ini berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man lazimal istighfar, barang siapa yang melazimkan, mengistiqamahkan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, maka Allah akan menjadikan setiap kesusahan kita itu menjadi kesenangan, sahabat. Jadi kalau kita ditimpa musibah, ditimpa suatu yang tidak enak menurut kita, maka Allah akan cepat jadikan hal tersebut menjadi kesenangan, sahabat, kebahagiaan. Wa min kulli dhiqin makhraja, dan di setiap kesempitan Allah akan berikan jalan keluarnya, sahabat. Yang menurut kita sudah tidak ada jalan lagi, tapi kalau kita istiqomah, rajin beristighfar kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar. Dan yang terakhir, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki bagi orang yang mengistiqomahkan istighfar dari arah yang tidak pernah ia sangka-sangka. Ini hadis yang umum atau biasa diketahui oleh kita, sahabat. Kemudian juga ada hadis yang lain, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qattarallahu alaihi fi rizqihi, barang siapa yang rezekinya telah disedikitkan oleh Allah, falyukthir minal istighfar, maka perbanyaklah membaca istighfar. Karena itu di dalam kitab ini disebutkan, wasyaka rajulun, ada seorang laki-laki yang mengadu ila Hasanil Basri, kepada Syekh Hasan Al-Basri, sahabat. Jadi ada seorang laki-laki
mengadu kepada Syekh Hasan Al-Basri mengenai al-judbah, kekeringan di dalam pertaniannya. Kalau di sini bahasanya paceklik sahabatnya. Jadi taninya itu mengalami kerusakan atau kekeringan, maka kemudian faqalah, Syekh Hasan Al-Basri kemudian berkata, istaghfirillah, beristighfarlah kepada Allah. Wa syaka akhar, kemudian orang yang lain juga berkata mengadu kepada Syekh Hasan Al-Basri al-faqr, mengenai kefakiran sahabat, mengenai dirinya, keluarganya ditimpa kefakiran. Faqalah, maka Syekh Hasan Al-Basri juga berkata, istaghfirillah, beristighfarlah kepada Allah. Wa syaka akhar adamal waladi, dan laki-laki yang lain, orang yang lain juga mengadukan mengenai tidak punya keturunan, tidak punya anak kepada Syekh Hasan Al-Basri. Maka faqalah, Syekh Hasan Al-Basri lagi-lagi mengulangi perkataannya, istaghfirillah, beristighfarlah kepada Allah, kata Syekh Hasan Al-Basri. Wa tala alaihim jami'ihim, kemudian Syekh Hasan Al-Basri membacakan kepada mereka semua ayat faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Faqultu, ketika aku berkata, maksudnya Nabi Nuh di sini sahabat, istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kalian semua kepada Tuhan kalian, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah itu maha menerima setiap doa, setiap istighfar sahabat. Kemudian yursilis samaa alaikum midrara, kalau kita sudah beristighfar, dilanjutkan dalam ayat ini, maka Allah akan menurunkan dari langit kepada kita hujannya, maksudnya sahabat, dengan deras. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, bukan hanya itu, bahkan Allah akan menambah harta-harta kita dan anak-anak kita. Ini di dalam surah Nuh ayat 10 sampai 12. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Tidak hanya itu, tidak hanya hujan akan turun, tidak hanya akan ditambah harta-harta dan anak-anak kita, melainkan juga Allah akan menjadikan surga tempat kita nanti, wa yaj'al lakum anhara, dan menjadikan sungai-sungai di surga tersebut menjadi milik kita insyaallah sahabat. Inilah fadilah dari dahsyatnya kalau kita biasa melazimkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya mengenai harta dunia, bahkan surga juga dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan, bagaimana kalau misalkan tidak pernah berbuat dosa besar misalkan sahabat, maka ketahuilah sahabat, istighfar ini bukan hanya bagi pelaku-pelaku dosa besar, apalagi kita sebagai manusia biasa yang pasti memiliki dosa. Rasulullah saja yang sudah maksum, yang tidak pernah berbuat dosa sama sekali, maka Rasulullah selalu membaca istighfar setiap harinya itu tidak kurang dari 100 kali sahabat. Ini Rasulullah yang memang maksum, apalagi kita yang setiap hari dosa-dosanya itu bertambah. Maka pastilah kita butuh dengan yang namanya istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kegunaan istighfar bukan hanya sekedar bagi orang yang pelaku-pelaku dosa besar, tapi juga bagi siapapun yang ingin dekat kepada Allah, yang ingin diberikan fadilah-fadilah yang disebutkan dalam hadis tadi, maka sebaiknya perbanyaklah membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.